Sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, Bangladesh memiliki populasi lebih dari 173 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Bangladesh tinggal di perdesaan, namun dikarenakan urbanisasi yang meningkat pesat, banyak penduduk yang pindah di kota-kota besar seperti Dhaka dan Chittagong. Masyarakat Bangladesh menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai di banyak daerah. Di kota-kota besar, kehidupan lebih dinamis dengan adanya sektor industri, perdagangan, dan layanan yang lebih berkembang. Namun, meskipun ada perkembangan ekonomi yang pesat, masih terdapat tantangan terkait kemacetan lalu lintas yang parah dan tingkat polusi udara yang tinggi. Di sisi lain, kehidupan di pedesaan Bangladesh sangat berbeda. Sebagian besar penduduk desa bergantung pada pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Tanah yang subur dan iklim tropis memberikan peluang bagi petani untuk menanam berbagai jenis tanaman, meskipun mereka harus menghadapi ancaman bencana alam, seperti banjir musiman dan siklon. Kondisi kehidupan yang sederhana dan lebih terhubung dengan alam, menciptakan rasa komunitas yang kuat di antara penduduk desa. Masyarakat pedesaan hidup dengan bergotong royong, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan berbagai kegiatan sehari-hari. Namun, tantangan ekonomi tetap menjadi hambatan besar bagi banyak orang di Bangladesh. Meskipun negara ini telah mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar penduduk masih hidup dalam kondisi miskin. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak menjadi masalah yang perlu diatasi. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Bangladesh, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Secara geografis, Bangladesh terletak di Asia Selatan, berbatasan langsung dengan India di tiga sisi barat, utara, dan timur, serta Myanmar di sisi tenggara. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 147.570 km persegi dan memiliki garis pantai sepanjang 580 km menghadap ke Teluk Benggala, yang menjadikannya salah satu negara paling rentan terhadap bencana alam, terutama badai tropis dan banjir. Letak geografis Bangladesh yang berada di delta sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna menjadikan negara ini memiliki banyak saluran air yang menyuburkan tanah, namun juga meningkatkan risiko banjir musiman yang sering terjadi. Bangladesh adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan populasi yang mencapai lebih dari 173 juta jiwa. Populasi yang besar terpusat di wilayah dataran rendah yang subur, terutama di sepanjang jalur sungai yang mengalir melalui negara ini. Meskipun ukuran geografis Bangladesh relatif kecil, kepadatan penduduknya sangat tinggi, dengan banyak orang tinggal di daerah perkotaan yang berkembang pesat, seperti Dhaka, serta di wilayah pedesaan yang masih banyak bergantung pada pertanian. Sebagian besar penduduk Bangladesh berasal dari etnis Bengali, yang membentuk sekitar 98% dari total populasi. Etnis Bengali ini memiliki budaya yang sangat kaya, dengan bahasa, sastra, seni, dan musik yang telah berkembang selama berabad-abad. Sementara itu, ada juga sejumlah kecil kelompok etnis lain yang tinggal di Bangladesh, seperti Chakma, Marma, dan berbagai kelompok suku lainnya yang tersebar di daerah perbatasan dengan India dan Myanmar. Dalam hal agama, mayoritas penduduk Bangladesh beragama Islam yang dianut oleh sekitar 90% dari populasi. Agama Islam memegang peranan besar dalam kehidupan sosial dan budaya negara ini. Masyarakat Bangladesh dikenal sangat taat beragama, dan pengaruh agama terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga kebijakan pemerintah. Selain Islam, Bangladesh juga memiliki populasi minoritas Hindu, yang merupakan sekitar 8 hingga 9% dari penduduk, serta terdapat juga sejumlah kecil penganut agama Kristen, Buddha, dan berbagai kepercayaan lainnya yang hidup berdampingan dalam masyarakat yang pluralis ini. Dhaka merupakan ibu kota Bangladesh, salah satu kota terbesar di Asia Selatan dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Terletak di wilayah tengah Bangladesh, Dhaka memiliki populasi yang sangat padat,
dengan lebih dari 20 juta jiwa tinggal di dalamnya. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan, Dhaka menjadi tempat tinggal bagi banyak institusi penting, termasuk kantor presiden, kantor perdana menteri, serta gedung-gedung pemerintahan dan kedutaan besar negara asing. Kota ini juga menjadi pusat pendidikan dan penelitian, dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di Bangladesh. Kehidupan sehari-hari di kota Dhaka sangat sibuk, dengan lalu lintas yang padat, kebisingan, dan polusi yang menjadi tantangan utama bagi penduduknya. Kemacetan lalu lintas yang parah seringkali menghambat mobilitas dan menciptakan ketidaknyamanan bagi banyak orang, meskipun pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan proyek infrastruktur dan transportasi umum. Selain itu, kepadatan penumpang kereta api di kota Dhaka merupakan masalah signifikan dalam sistem transportasi negara tersebut. Dengan populasi yang padat, menyebabkan urbanisasi melaju pesat, permintaan akan transportasi massal, terutama kereta api sangat tinggi. Pada musim-musim tertentu, seperti saat perayaan keagamaan atau libur besar, volume penumpang meningkat drastis. Situasi ini memaksa banyak orang untuk mencari ruang di luar gerbong, termasuk di atap kereta demi mencapai tujuan mereka. Kepadatan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Perekonomian Dhaka sangat bergantung pada sektor industri, terutama industri garmen yang menjadi salah satu andalan ekspor Bangladesh. Sektor jasa, perdagangan, dan teknologi informasi juga tumbuh pesat, menjadikan Dhaka sebagai pusat ekonomi yang penting bagi negara. Namun, meskipun ada kemajuan ekonomi, ketimpangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas di kota ini. Di banyak daerah, terdapat kontras yang mencolok antara kehidupan kelas atas yang tinggal di apartemen mewah dan kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk miskin yang tinggal di pemukiman padat. Bangladesh sering disebut sebagai negara yang kotor dan miskin oleh sebagian orang, meskipun label ini tidak sepenuhnya mencerminkan gambaran lengkap tentang negara ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi Bangladesh adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi, walaupun telah ada kemajuan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar penduduk Bangladesh tinggal di daerah pedesaan, dan mereka bergantung pada pertanian untuk kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka hidup dengan pendapatan yang sangat rendah, dan menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar yang memadai. Meskipun sektor industri seperti garmen telah membantu ekonomi negara tumbuh, namun ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar. Banyak keluarga yang tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa cukup kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain kemiskinan, masalah kebersihan dan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Di kota-kota besar, sampah dan polusi udara menjadi tantangan yang sulit diatasi. Sampah seringkali menumpuk di sepanjang jalan, dan banyak tempat pembuangan sampah ilegal yang mencemari lingkungan. Seringkali masyarakatnya terlihat membuang sampah sembarangan di tempat umum, yang menyebabkan tanah dan sungai tercemar. Hal ini diperparah oleh kemacetan lalu lintas yang padat dan polusi udara yang tinggi, yang disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang melimpah, serta emisi dari industri yang tidak terkendali. Dengan sedikitnya fasilitas daur ulang dan pengelolaan sampah yang efektif, banyak sampah yang akhirnya berakhir di segala tempat atau bahkan di sungai-sungai yang mengalir melalui kota. Banjir tahunan yang melanda Bangladesh juga memperburuk kondisi kehidupan di negara ini. Sebagai negara yang terletak di delta sungai, Bangladesh rentan terhadap bencana alam seperti banjir, siklon, dan tanah longsor. Banjir dapat merusak infrastruktur, menghancurkan rumah-rumah, dan mempengaruhi hasil pertanian yang bergantung pada musim yang stabil. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka karena bencana ini, dan upaya pemulihan seringkali memakan waktu lama, memperburuk keadaan ekonomi negara. Sejarah Bangladesh. Pada abad ke-4 hingga abad ke-12, wilayah yang kini dikenal sebagai Bangladesh merupakan bagian integral dari beberapa kerajaan besar di Asia Selatan, termasuk Kerajaan Gupta dan Pala. Kerajaan Gupta, yang berkuasa antara abad ke-4 dan ke-6, dikenal sebagai zaman keemasan India,
di mana wilayah Bengal merupakan pusat intelektual, budaya, dan perdagangan yang penting. Pada masa ini, agama Hindu berkembang pesat, dan banyak peninggalan budaya serta seni yang masih ada hingga kini. Setelah runtuhnya Kerajaan Gupta, Bengal menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Pala yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-12. Kerajaan Pala dikenal sebagai pelindung besar ajaran Buddha, dan pengaruhnya sangat kuat di wilayah Bengal serta wilayah sekitarnya, termasuk wilayah yang kini menjadi Bangladesh dan bagian dari India Timur. Di bawah pemerintahan Pala, Bengal menjadi pusat studi Buddhisme dan pusat seni, sastra, serta arsitektur. Kerajaan Pala juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha ke kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-12 hingga ke-16, wilayah yang kini menjadi Bangladesh mengalami penaklukan oleh pasukan Muslim yang datang dari luar. Penaklukan ini dimulai pada abad ke-12 ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Bakhtiar Khalji berhasil menguasai Bengal setelah mengalahkan kerajaan-kerajaan Hindu lokal. Penaklukan ini menandai dimulainya dominasi Islam di wilayah Bengal, yang kemudian menjadi bagian dari Sultanat Delhi. Pada abad ke-14, Sultanat Bengal menjadi entitas terpisah yang berdiri sendiri dan mulai berkembang menjadi kerajaan yang cukup kuat. Sultanat ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Selatan dan menjadi pusat penting dalam dunia Islam, terutama di bidang perdagangan dan kebudayaan. Sultanat Bengal berkembang pesat di bawah pemerintahan para sultan yang memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendukung perdagangan dan seni. Pada abad ke-16, Bengal akhirnya menjadi bagian dari Kekaisaran Mughal setelah pasukan Mughal yang dipimpin oleh Akbar berhasil menaklukkan wilayah ini pada tahun 1576. Di bawah pemerintahan Mughal, Bengal menjadi salah satu provinsi terkaya dan terpenting dalam Kekaisaran, dengan ibu kota yang berada di kota Gaur, yang sekarang berada di kota Murshidabad, India. Di abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1757, Inggris menguasai Bengal setelah kemenangan mereka dalam pertempuran Plassey. Kemenangan ini menandai awal dari dominasi Inggris di wilayah Bengal dan memperkuat posisi mereka di India. Setelah pertempuran tersebut, Inggris mulai mengendalikan ekonomi Bengal dan memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial yang menguntungkan mereka. Bengal menjadi bagian penting dari India Britania yang diperintah oleh British East India Company hingga 1858. Dalam periode ini, Bengal menjadi pusat perdagangan utama, terutama dalam produksi kapas dan tekstil yang diekspor ke pasar dunia. Namun, kolonisasi Inggris juga membawa penderitaan besar bagi rakyat Bengal, termasuk pengenalan pajak yang berat, eksploitasi sumber daya alam, dan bencana kelaparan besar pada tahun 1943 yang menyebabkan jutaan orang meninggal. Selama hampir 2 abad, Bengal menjadi jantung ekonomi kolonial Inggris di India, namun juga menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan. Penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Bengal mempercepat gerakan kemerdekaan di seluruh India, yang akhirnya mengarah pada pembebasan India dan Bangladesh pada tahun 1947. Pada 26 Maret 1971, Bangladesh memproklamasikan kemerdekaannya dari Pakistan, yang saat itu terdiri dari 2 wilayah terpisah, Pakistan Barat yang sekarang adalah negara Pakistan, dan Pakistan Timur yang sekarang adalah Bangladesh. Ketegangan antara kedua wilayah ini sudah lama berlangsung, terutama terkait perbedaan bahasa, budaya, dan ketidakadilan politik terhadap Pakistan Timur. Proklamasi kemerdekaan ini dipicu oleh penolakan pemerintah pusat Pakistan untuk mengakui hasil pemilu 1970, di mana partai dari Pakistan Timur memenangkan mayoritas kursi. Tindak balas dari pemerintah Pakistan sangat keras, dengan mengirimkan pasukan militer untuk menindak pemberontakan. Hal ini memicu perang brutal yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Bangladesh, di mana ribuan warga Bangladesh, terutama di Pakistan Timur, menjadi korban kekerasan, pembantaian massal, dan pemerkosaan. Selama konflik ini, banyak orang Bangladesh yang melarikan diri ke negara tetangga, hingga India kemudian memberikan dukungan militer untuk perjuangan kemerdekaan Bangladesh. Perang terus berlanjut hingga sampai 16 Desember 1971, ketika pasukan militer India berhasil mengalahkan pasukan Pakistan, dan pada akhirnya Bangladesh meraih kemerdekaannya.
Hari itu menjadi momen penting dalam sejarah Bangladesh, menandai berakhirnya kekuasaan Pakistan di wilayah tersebut dan kelahiran negara Bangladesh yang merdeka. Namun, perang ini mengakibatkan kerusakan besar dan banyaknya korban jiwa, dengan perkiraan 3 juta orang Bangladesh tewas dalam konflik tersebut. Sejak awal tahun 2000 hingga saat ini, Bangladesh mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor industri garmen, yang menjadi salah satu penyumbang utama ekspor negara ini. Industri garmen telah membawa banyak lapangan pekerjaan, terutama bagi perempuan, dan mengangkat Bangladesh menjadi salah satu eksportir tekstil terbesar di dunia. Selain itu, sektor pertanian juga tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian. Namun, walaupun ada kemajuan ekonomi, Bangladesh masih menghadapi masalah kemiskinan yang meluas. Sekitar sepertiga dari penduduk Bangladesh hidup di bawah garis kemiskinan, dan ketimpangan sosial masih terasa, terutama di daerah pedesaan. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih terbatas di beberapa bagian negara, meskipun ada upaya pemerintah untuk memperbaikinya. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Bangladesh, berikut ini adalah 15 fakta menarik tentang negara Bangladesh. 1. Nama Bangladesh secara harfiah berarti Tanah Bengali atau Negara Bangla, yang mencerminkan identitas budaya dan bahasa mayoritas penduduknya. Bendera Bangladesh terdiri dari 2 elemen utama, latar hijau dan lingkaran merah. Warna hijau melambangkan keberanian, kemakmuran, dan alam subur negara ini. Lingkaran merah di tengah bendera mewakili darah yang tumpah selama perjuangan kemerdekaan pada tahun 1971. Lingkaran ini juga bermakna simbol dari matahari terbit yang membawa harapan baru bagi negara yang merdeka. 2. Penduduk Bangladesh jarang tersenyum di depan umum, bukan karena mereka tidak ramah, tetapi karena dalam budaya mereka, terlalu banyak tersenyum dianggap tidak sopan atau tanda ketidakdewasaan. Di Bangladesh, ekspresi wajah yang serius atau netral lebih dihargai sebagai tanda kedewasaan dan keseriusan. Masyarakat di sana cenderung lebih mengutamakan kesopanan dan kehormatan, terutama di ruang publik. Meskipun demikian, ini tidak berarti mereka tidak ramah atau tidak bersahabat. Ketika berinteraksi dalam lingkungan pribadi atau dengan teman dekat, orang Bangladesh tetap menunjukkan keramahan dan kebaikan melalui cara yang lebih sopan. 3. Kota Dhaka sebagai ibu kota Bangladesh dikenal sebagai salah satu kota dengan kemacetan lalu lintas terparah di dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti populasi yang sangat padat, lebih dari 20 juta orang tinggal di area metropolitan Dhaka, serta jumlah kendaraan yang terus meningkat pesat. Infrastruktur yang terbatas, seperti jalan yang sempit dan sistem transportasi publik yang belum memadai, memperburuk masalah ini. Selain itu, banyaknya kendaraan pribadi, bus umum, dan becak yang bersaing di jalan-jalan sempit seringkali menyebabkan kemacetan yang berlangsung berjam-jam, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. 4. Mata uang resmi Bangladesh adalah Taka, yang disingkat BDT, Bangladeshi Taka. Mata uang ini digunakan untuk semua transaksi di Bangladesh, baik untuk perdagangan domestik maupun internasional. Diterbitkan oleh Bank Sentral Negara, dan telah digunakan sejak Bangladesh meraih kemerdekaannya pada tahun 1971. Taka mengalami fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan moneter negara. 5. Di Bangladesh, siswa yang ketahuan menyontek saat ujian dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat berakibat pada hukuman penjara. Pemerintah Bangladesh menetapkan hukuman penjara bagi siswa yang ketahuan menyontek saat ujian, dengan durasi hukuman yang dapat mencapai 5 tahun. Selain itu, guru yang terbukti membocorkan soal ujian juga dapat dikenakan hukuman penjara. 6. Jika di India ada Bollywood, dan di Amerika ada Hollywood, maka di Bangladesh ada Dollywood, sebuah industri film yang sedang berkembang pesat di negara ini. Dollywood memproduksi sejumlah besar film setiap tahunnya, dengan mayoritas genre yang populer termasuk drama, komedi, dan aksi. Industri ini memiliki pengaruh budaya yang besar di Bangladesh, dengan banyak film yang mencerminkan kehidupan sosial, politik, dan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Meskipun terbatasnya dana dan fasilitas,
Dallywood terus berkembang, menarik perhatian penonton domestik dan juga di luar negeri, terutama di kalangan diaspora Bangladesh. 7. Kriket adalah olahraga yang sangat populer di Bangladesh, dengan penggemar yang sangat besar di seluruh negeri. Olahraga ini telah menjadi bagian penting dari budaya Bangladesh. Stadion-stadion di negara ini selalu ramai dengan dukungan masyarakatnya. Tim nasional kriket Bangladesh, yang dikenal dengan julukan The Tigers, semakin berkembang dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia kriket internasional. Mereka telah berpartisipasi dalam berbagai turnamen besar, termasuk Piala Dunia Kriket, dan seringkali mencetak kejutan dengan mengalahkan tim-tim besar. 8. Bangladesh memiliki lebih dari 700 sungai yang membentang di seluruh negara, menjadikannya negara dengan jaringan sungai paling padat di dunia. Sungai-sungai ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian negara, karena menyediakan sumber daya vital seperti air untuk pertanian, transportasi, dan kebutuhan domestik. Sungai-sungai utama, seperti Sungai Ganges, Brahmaputra, dan Meghna, mengalir melalui wilayah Bangladesh, membawa sedimen yang menjadikan tanah di sepanjang aliran sungai sangat subur, mendukung sektor pertanian yang menjadi pilar utama perekonomian. Sungai juga digunakan sebagai jalur transportasi utama, terutama di daerah pedesaan, di mana perahu adalah sarana transportasi yang lebih efisien daripada jalan raya yang sering rusak. 9. Bangladesh memiliki salah satu jalur kereta api tertua di Asia Selatan, yang dibangun oleh penjajah Inggris pada abad ke-19. Jalur ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850, ketika bagian dari wilayah yang kini menjadi Bangladesh merupakan bagian dari India Britania. Kereta api ini awalnya dibangun untuk mendukung transportasi barang, terutama produk pertanian seperti jute, serta untuk memudahkan mobilitas pasukan dan pejabat kolonial. Jalur kereta api ini kemudian berkembang dan menjadi bagian integral dari sistem transportasi di Bangladesh. 10. Kota Dhaka juga dikenal dengan julukan Kota Masjid, karena memiliki lebih dari 500 masjid. Julukan ini mencerminkan peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat Dhaka, di mana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat sosial dan budaya. Dhaka memiliki banyak masjid bersejarah, seperti Masjid Baitul Mukarram yang merupakan masjid terbesar di negara ini dan Masjid Star, yang terkenal dengan arsitektur uniknya. Keberadaan masjid-masjid ini memperkuat identitas religius Dhaka sebagai pusat kebudayaan Islam di Asia Selatan. 11. Bangladesh adalah salah satu produsen tekstil terbesar di dunia, dengan industri garmen yang sangat berkembang pesat. Industri ini menyumbang sekitar 80% dari total ekspor negara, menjadikannya sektor ekonomi yang sangat vital. Bangladesh dikenal dengan biaya produksi yang rendah, tenaga kerja yang banyak, dan keterampilan dalam pembuatan pakaian, menjadikannya pusat produksi tekstil utama untuk merek-merek global. Negara ini terutama memproduksi pakaian jadi, termasuk pakaian siap pakai, jaket, celana, dan pakaian dalam yang diekspor ke pasar internasional, terutama ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Industri garmen di Bangladesh juga menjadi penyumbang utama lapangan pekerjaan, dengan jutaan orang, terutama perempuan yang terlibat dalam proses produksi. Meskipun demikian, sektor ini juga menghadapi tantangan, seperti kondisi kerja yang buruk dan masalah terkait keberlanjutan dan etika produksi. Bangladesh menempati posisi kedua sebagai negara pengekspor pakaian terbesar di dunia setelah Cina. Pada tahun 2022, nilai ekspor pakaian Bangladesh mencapai sekitar 45 miliar dolar Amerika, berkontribusi 7,9% dari total ekspor pakaian global. 12. Bangladesh memiliki tradisi yang sangat kuat dalam pembuatan perahu dan kapal, karena sebagian besar wilayah negara terdiri dari jaringan sungai yang luas. Dengan lebih dari 700 sungai yang mengalir melalui negara ini, perahu menjadi sarana transportasi utama, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Lebih dari 50% dari seluruh transportasi di Bangladesh dilakukan dengan perahu, baik untuk angkutan penumpang maupun barang. Perahu tradisional Bangladesh, seperti country boat dan ferry, telah digunakan selama berabad-abad, dan pembuatan perahu ini menjadi bagian dari budaya dan ekonomi lokal. Perahu-perahu ini sering dibuat dengan tangan menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu,
dan keterampilan pembuatan perahu diwariskan secara turun-temurun. Selain digunakan untuk transportasi, perahu juga penting dalam sektor perikanan, yang merupakan mata pencaharian utama bagi banyak orang di sepanjang sungai-sungai Bangladesh. 13. Setiap tanggal 14 April, masyarakat di Bangladesh merayakan Tahun Baru Bengali yang disebut Pohela Baishakh. Perayaan ini menandai awal tahun baru dalam kalender Bengali yang digunakan oleh masyarakat Bangladesh dan India bagian timur. Pohela Baishakh dirayakan dengan antusias yang tinggi di seluruh negara, di mana orang-orang mengenakan pakaian tradisional, terutama sare bagi perempuan dan Panjabi untuk laki-laki. Selain pakaian tradisional, perayaan ini juga identik dengan makanan khas, seperti pantabhat, nasi yang direndam semalam dalam air, yang disajikan dengan ikan, cabai, dan berbagai hidangan manis seperti roshogola bola manis dari susu. Makanan ini memiliki makna simbolis, menggabungkan unsur tradisi, kelimpahan, dan harapan untuk tahun yang lebih baik. Di kota-kota besar, ada parade dan pertunjukan seni, sementara di desa, keluarga berkumpul untuk menikmati makanan dan merayakan bersama. 14. Bangladesh memiliki sekitar 60% dari total luas hutan Sundarbans, menjadikannya bagian terbesar dari hutan bakau terbesar di dunia. Hutan ini membentang di delta pertemuan Sungai Ganges, Brahmaputra, dan Meghna di Teluk Benggala. Sundarbans diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak 1997 dan merupakan habitat bagi berbagai spesies, termasuk harimau Bengal yang terancam punah. Selain itu, hutan bakau ini berfungsi sebagai pelindung alami dari badai dan erosi pantai, serta penting untuk keberlanjutan ekosistem dan ekonomi lokal. 15. Korupsi di Bangladesh merupakan masalah besar yang menghambat pembangunan negara. Praktik korupsi meluas di berbagai sektor, terutama di pemerintahan, kepolisian, dan sektor publik. Korupsi seringkali berupa suap, penggelapan dana, serta nepotisme, di mana pejabat publik atau pegawai pemerintah menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Ini mempengaruhi kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya dapat lebih berkembang untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun Bangladesh memiliki badan anti korupsi, seperti Komisi Anti Korupsi Bangladesh, yang bertujuan untuk memberantas praktik tersebut, implementasi hukum masih lemah, dan seringkali pelaku korupsi tidak mendapat hukuman yang setimpal. Korupsi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan program sosial seringkali disalahgunakan. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Bangladesh. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.